Halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa bahagia ya. Kali ini kita akan bahas lanjutan keseruan cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum nonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel ini. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan Yihu sudah berubah ke bentuk sempurnanya dengan bantuan dari Yuan Shi Tianzun. Dia berhasil menembus batas dan mencapai wujud terakhirnya. Dan Yuan Shi Tianzun pun dalam bentuk apinya datang menemui Yihu. Dia berkata dia sudah membangkitkan kemampuan tersembunyinya dan Yihu harus melayaninya. Maka dia akan mendapatkan segalanya. Keinginan dalam hatinya akan tercapai dan tidak ada yang bisa menghentikan Yihu. Yihu pun bertanya sebenarnya apa yang diinginkan Yuan Shi Tianzun. Sang dewa legenda itu pun meminta Yihu untuk membawakan Xiaoyu padanya. Namun sayangnya Yihu menolaknya. Dan itu membuat Yuan Shi Tianzun tidak menyangka karena Yihu bisa menolak permintaannya. Yihu berkata dia tidak akan menyerahkan Xiaoyu padanya dan itu semua karena dia suka pada Xiaoyu. Dulu dia kira dia merasakan Xiaoyu sebagai sosok ibunya. Namun ternyata dia salah, dia memang suka pada Xiaoyu. Mulai sekarang, Xiaoyu adalah miliknya dan dia tidak akan membiarkan orang lain merebutnya. Dan tiba-tiba, prajurit batu kecil pun keluar dari celah tubuh Xiaoyu. Dan dia berkata, Yihu sudah dibutakan oleh nafsunya. Dan Nona Xiaoyu adalah dewi penyelamat dunia yang harusnya dia lindungi. Yihu pun tidak menyangka dengan kedatangan sang prajurit batu kecil. Dan dia meminta sang prajurit batu kecil untuk menyingkir. Namun sang prajurit batu tidak mau dan dia malah menyerang Yihu. Namun sayangnya serangan dahsyatnya itu hanyalah serangan sepele bagi Yihu dan dia melempar sang prajurit batu itu. Tiba-tiba Aosu pun datang dan menangkap sang batu. Dia berkata, omongan sang batu kecil itu benar kalau Xiaoyu adalah dewi penyelamat dunia. Jadi Yihu tidak boleh menguasainya sendiri, paling tidak dia harus membaginya. Yihu yang melihat kedatangan Aosu pun bertanya apa sebenarnya maunya si Aosu. Karena dia akan melindungi Xiaoyu dan tidak akan membaginya. Dia akan tetap berada di sisinya walau dia ke surga barat. Karena baginya tidak ada orang lain yang perlu melindungi Xiaoyu selain dirinya. Aosu yang mendengar perkataan Yihu pun kaget karena alasannya hanya seperti itu. Dan dia pun bertanya Yihu ini bodoh atau memang tidak waras. Tapi bagi Yihu, Aosu hanya tidak mengerti dan Aosu pun meminta Yihu untuk menyerahkan Xiaoyu atau dia akan menyerang Yihu. Yihu pun menantang Aosu dan Yihu yang mendengar perkataan Aosu pun memintanya untuk pergi saja karena Aosu tidak akan bisa mengalahkan Yihu. Aosu yang mendengar itu pun panas dan dia akhirnya membuang sang prajurit batu dan berkata kalau omongan Yihu itu omong kosong karena baginya Yihu adalah kucing sakit. Sedangkan Yihu yang mendengar perkataan itu pun tidak tinggal diam. Dia langsung memasang posisi bertarungnya. Lalu dia pun langsung menyerang Aosu. Aosu pun berkata yang seharusnya menyingkir adalah Yihu karena begitu dia turun tangan, segalanya tidak akan berakhir dengan mudah. Akhirnya pertarungan antara naga dan harimau pun terjadi. Di sana terlihat Aosu mengeluarkan serangan petirnya ke Yihu. Namun sayangnya serangan itu tidak ada apa-apanya bagi Yihu. Yihu pun dengan cepat langsung meloncat dan mencekik Aosu. Aosu yang dicekik pun menendang muka Yihu. Dan dia berkata, setelah Yihu mendapatkan serangan petirnya, tapi dia masih tidak goyah.
Yihu yang mendapat tendangan di wajahnya pun tidak mau kalah. Dia akhirnya mengeluarkan telapak harimaunya tepat di dada Aosu. Aosu yang mendapat serangan itu pun terjatuh ke tanah dan dia sangat kesakitan sampai dia pun mengeluarkan darah dari mulutnya. Akhirnya Aosu pun marah dan dia berubah ke wujud naganya. Dia pun dengan cepat melilit tubuh Yihu. Setelah dia melilit Yihu sampai tidak bergerak, akhirnya dia pun mengeluarkan serangan petir dahsyatnya. Petir itu sangatlah besar dan ternyata Yihu pun hanya meremehkan serangan itu dan dia berhasil lompat serta kabur dari lilitan sang naga. Prajurit batu itu pun terus menyemangati pertarungan mereka dan sayangnya Yihu malah menyerang balik Aosu. Dia terus saja meremehkan Aosu dan akhirnya Yihu pun mencekik Aosu dan dia melempar Aosu dengan sangat jauh. Aosu pun membentur bebatuan yang ada di sana sampai hancur. Akhirnya Aosu berubah lagi ke wujud manusianya. Dia berkata, Yihu sangatlah polos karena dirinya belumlah mengeluarkan kemampuan yang sesungguhnya. Namun sayangnya Yihu pun berlari dengan cepat ke arahnya dan langsung memukul wajah Aosu. Aosu yang menerima pukulan itu pun terpental lagi dengan sangat keras. Sampai-sampai batu yang ada di belakangnya pun hancur dan dia terguling-guling sangat jauh. Aosu yang menerima serangan itu pun sebenarnya terlihat tidak berdaya. Tapi dia masih saja mau membuat Yihu kesal dengan meremehkannya. Dia berkata Yihu pasti akan menyesal sudah membuatnya marah. Dan sang prajurit batu pun akhirnya menyemangati Aosu terus. Dia meminta Aosu mengeluarkan semangat bertarungnya. Tapi sayangnya ternyata Aosu tidak sanggup lagi. Dan dia pun terjatuh dengan lemah. Akhirnya Yihu pun berkata kalau dia sudah kalah. Dan dia bertanya kepada Aosu tahu tidak kenapa dia sebenarnya bisa dikalahkan dengan mudah. Aosu pun berkata itu semua karena kondisinya sedang tidak bagus. Namun, bagi Yihu itu salah. Dia terlalu banyak memiliki alasan. Karena setelah beberapa bulan dia bergabung dengan Tan Sanzang, Aosu terus saja memiliki alasan yang banyak untuk tidak bekerja keras. Bahkan dia berkata, Aosu saja tidak mengetahui tujuan hidupnya sendiri dan dia bertanya, apakah Aosu pernah mencoba mencarinya? Karena Yihu sebenarnya sudah menemukannya dan dia adalah tujuan hidupnya. Ya, dia itu adalah Xiaoyu. Dan dia berkata dengan bijak ke Aosu, selama dia tidak menemukan tujuan hidupnya, dia tidak akan bisa menang dari Yihu. Aosu yang mendengar itu pun kesal, tapi dia tidak berdaya. Dan akhirnya Yihu pun meninggalkan Aosu dan tidak membunuhnya. Karena jika dia membunuhnya, pasti Xiaoyu akan sedih. Dan dia berkata jika Tan Sanzang dan murid-murid yang mencarinya, dia juga akan mengalahkannya seperti Aosu. Lalu dia pun menggendong Xiaoyu dan meninggalkan mereka semua. Setelah itu semua, akhirnya prajurit batu pun mendekati Aosu. Namun Aosu teringat kata-kata Tan Sanzang. Tan Sanzang pernah berkata, kamu pernah berusaha dengan seluruh kemampuanmu. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menjadi hebat. Dan saat ini, Yihu juga berkata, sebelum kamu menemukannya, kamu tidak akan bisa menang darinya. Mengingat perkataan mereka, Aosu pun kesal karena sekarang semua orang boleh mengajarinya sesuka mereka. Sedangkan prajurit batu, dia mengatai Aosu dia tidak berguna karena dia membiarkan Nona Xiaoyu dibawa pergi dengan begitu saja. Aosu pun berkata dia hanyalah menonton, jadi tidak usah ngomel. Karena saat ini Aosu sedang terluka parah. Sang prajurit batu pun berkata dia bukan penonton, dia sudah berusaha dengan keras. Dan dia meminta sekarang Aosu harus memikirkan sesuatu. Sayangnya, tiba-tiba mereka semua dikagetkan dengan kedatangan siluman. Siluman itu adalah siluman cacing. Dia datang karena mencium bau darah segar. Aosu pun kaget, namun sayangnya sang siluman cacing sudah memeluknya dan memakannya.
Ausu pun hanya bisa berteriak meminta tolong karena saat ini menurutnya dia sedang terluka parah. Namun tidak ada yang menolongnya dan dia pun akhirnya tertelan. Dan adegan pun dibawa ke tempat si dewa legenda. Di sana dia masih tidak menyangka kalau Yihu berhasil mengkhianatinya. Dia pun berkata dia yang sudah hidup puluhan juta tahun tidak bisa mengendalikan segalanya, terutama hati orang yang tidak bisa ditebak. Karena cinta Yihu pada Xiaoyu melebihi kendalinya. Dan akhirnya dia pun mengingat perkataan Yihu. Barang yang disukai tentu saja lebih baik diambil sendiri. Lalu dia pun memutuskan untuk pergi ke jalur iblis untuk mendapatkan Xiaoyu. Dan dia pun terbang dan merubah wujudnya ke bentuk burung. Namun sayangnya chapter ini pun berakhir dan harus dilanjut ke video selanjutnya. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Dan like serta subscribe kalian. Dan sampai jumpa.